Ya, selamat siang semuanya. Hai. Happy weekend. Happy Balik lagi sama weekend. kita. Yes. Kita hari ini ada main ke tetangga sih sebenarnya. Tetangga. Di Oh iya Napa bener. Park. Iya. Tetangga yang cukup beda kelas. Jadi kita lagi ada invitation di Yes. Napa Park Country Club tepatnya. Itu restoran dimsum sih kayaknya ya. Mostly dimsum sih. Maestar restoran ya. Semua orang udah tahu biasanya kalau yang udah tinggal di sini. Maestar di Napa Park. Dan gue cukup surprise karena ternyata Maestar itu restoran dimsum ya. Gue pikir kayak Chinese food gitu, ternyata dia Iya, restoran sama sih. dimsum. Nah, apa namanya, dia office-nya tepatnya ada di Napa Park, tepatnya Napa Park West. Terus dia ada di saja di satu sama Country Club ya. Nah ini apa namanya, kita udah masuk by the way. Tadi kita mau opening mobil, cuman karena kita pakai di basement dan Jadi gelap, jadi kita opening di sini aja. Ya, penasaran kayak apa review kita di Maestar Restoran Napa Park Country Club? Terus kita dari Sepong, where the taste is more than the case. Oke, jadi bisa dulu. Tadi kita udah keliling-keliling di apa namanya, di restoran ya. Jadi sama di apa namanya, kita dapat akses ke country club juga. Iya, Jadi ternyata sebenarnya cukup. kalau misalnya untuk akses ke country club itu dia member only. Nah, Betul. jadi apa namanya? Tapi kita tadi diperbolehkan untuk masuk dan untuk kayak kasih lihat sekilas sedikit untuk Cukup lengkap sih ya. cukup lengkap. Jadi mungkin ini kayak kan lebih kayak sport clubnya gitu ya, Iya, dari Napa sport Park ya. club. Tapi kan biasanya cuma ada kolam renang, ini bahkan sampai ada mini golf, Iya. tempat tenis, bahkan kata lantai 2 ada perpus gitu-gitu kan. Wah, keren banget sih. Oke, ya, terus apa namanya, untuk sebenarnya dia memang terhubung sih ya sama si Master yang outdoornya tuh. Betul. Outdoor areanya itu terhubung, cuman untuk aksesnya kayaknya harus punya member card, betul. jadi nanti baru bisa keluar masuk secara free. Iya. Ya, kita juga tadi udah keliling-keliling. Ini gaya restorannya cukup ini ya, apa, menarik ya, bagus Menarik banget. sih, bagus Kayak banget sih. apa namanya, mungkin kayak angke kali ya, tuh gue belum angke juga sih. Tapi kayak mirip-mirip sih vibes-nya dari luar. Tapi mostly yang bisa gua apa namanya, pastikan adalah kalau misalkan masuk tuh gayanya mungkin kayak yang ada di Hong Kong mungkin ya, karena dari teknik lightingnya, terus dari Iya. meja kursinya, terus yang pasti meja bulat ini. Iya, Nah ini betul. gayanya benar-benar buat makan sama family banget, atau sama pokoknya grup lah, sama teman, sama keluarga, bisa gitu di sini. Jadi mungkin aku bahas di tempatnya dulu nih. Sebenarnya kalau buat dining area itu mereka ada yang kayak indoor sama outdoornya. Outdoornya pun luas banget ya. Itu bisa banget buat acara kalau misalnya ada yang smoking nih mau di luar, itu bisa banget. Nah terus selain itu mereka juga masih ada 2 area lagi, yang private VIP room sama ada yang hallnya. Nah kalau hall tuh mungkin kayak buat ke event ya. Kalau kalian mau bikin kayak pesta ulang tahun, even sanggit juga bisa di sini. Nah kalau misalnya mau yang kayak sambil meeting, sambil lunch gitu, atau enggak cuma buat satu keluarga deh ada yang ulang tahun, itu kayak 8-12 orang masih bisa yang di VIP roomnya. VIP roomnya ada 2. Dan ini Jadi satu VIP roomnya modul. cukup kedap suara sih menurut aku sih. Cukup kedap suara, terus apa namanya, ya private room lah gitu ibaratnya. Nah, cukup masuk kriterianya. Iya betul. Ya, terus kita masuk ke makanannya. Jadi kita dapat apa aja tadi? Sop pangsit, kisit seafood, Ya, terus ada hakau, hakau, ada curry curry puff,
lumpia ala Singapura, kailan dua rasa, nasi goreng seafood telur asin, sama cumi goreng kecap super. Oke. Tadi juga kita udah masuk ke dalam, ketemu sama head chef sama untuk chef yang handle dimsumnya. Iya. Dan ternyata mereka masih orang Malaysia ya. Dua-duanya orang Malaysia, Ya, betul. Yang pasti mereka itu udah profesional di bidangnya. Karena kelihatan banget sih dari mereka proses masaknya tuh kayak wah jago banget nih chefnya. Ya, gitu. sama yang dari chef dimsumnya kelihatan banget telaten. Iya. Chef Ho tadi ya, Wah, Chef iya. Ho and Chef Hong. Iya. Iya, keren banget tadi ngeliat hasil mereka di kitchen. Oke, ini kita masih tunggu makanannya lengkap dulu datang. So, stay tune. Ya, oke. Ini Sudah kuat. makanan udah datang semua. Banyak banget. Nah, jadi one thing sih yang gue enggak, Aku? ternyata memang dia tuh joinan sama si Napa pakai, karena ini piringnya piring Napa pakai logonya. Ya, anyway, ini makanan udah datang semua. Jadi ada tadi sup pangsit, terus ada nasi goreng telur asin, ada cumi, ada kailan dua rasa, curry puff, lumpia Singapura, Iya. sama apa Hakau. namanya hakau. Ya, betul. Sama kita ada saus dimsum juga. Yes. Kayak biasa, nggak kelihatan. Ada botolnya di sana. Nah, sekarang kita coba dulu mungkin dimsumnya kali ya. Gue penasaran sama dimsumnya. Kamu coba nasi goreng ya? Oke, Nih, yang mana? Nih. hakau boleh. Tadi sebenarnya kita udah makan dikit-dikit ya Iya. semuanya. Cobain deh, kamu cobain akalnya. Hakaunya.
Jadi kedengeran sih kayaknya juicy banget. Wih, gila akalnya sih. Coba langsung pakai saus kali ya. Boleh. Oh my god. Ya kan? Makanya aku bilang, kamu bisa merasakan kasih sayang chef-chefnya dari setiap makanan ini. Pas makan hakau itu kayak, waduh. Ini udang semua isinya ini. Dan fresh banget udangnya. Kan? Manis udangnya. Nah, tambah saus dimsumnya juga enak. Jadi tambah rasa pedas, ada rasa apa namanya ya manis juga dari mana nasi gorengnya. Nasi gorengnya tuh bener ya, dia pakai telur asin ya, bener-bener kayak berasa ngikat telur asin gitu loh. Iya. Bener-bener kayak heavy banget telur asinnya sih. Sama dia tuh nggak, meskipun saya yang bilang cukup berasa gitu si telur asinnya ya. Bener. Si nasi goreng ini nggak keasinan, tapi dia ada rasa smoky-nya berasa, terus ada si udang itu enak banget. Jadi kalau keasinan mungkin gue sepertinya apakah akan keasinan? Iya, karena salted egg Ternyata kan nggak balance. Balance banget. Dan dia tuh kayak banyak banget topping kayak udang gitu-gitunya ya. Iya, sangat Nggak banyak pelit sama ininya. sekali. Jadi comfort food banget sih ini. Kalau boleh gue bilang. Oke. Maksudnya Aku mau cobain curry puff. Tadi aku udah makan curry puffnya. Ya, You boleh. should try this, sumpah. ini aja. Oke, begini kan. Nah ini. Ya, cheers. That's one big bite. Nggak salah, chef-chefnya pada dari Malaysia ya. Ini beneran kari isinya. Berasa Yes. banget bubuk karinya. Terus di sini kayaknya ada daging, ada telur. Apa ada dia? Lebih ke Maksud ada- puff curry gitu sih. Ada Tambah veggie telurnya satu sih. mak. Terus dia punya kulit nggak keras. Iya. Kelihatannya doang tough gitu juga kayak Iya. padat, tapi pada saat masuk ke mulut Kayak- contact your saliva itu langsung breakdown dan udah gampang banget dikunyahnya. Terus rasa si karinya, rasa si bumbu sama dagingnya sama telur itu apa shining banget, jadi enak banget. Kalau itu cukup heavy ya, makanya Iya. cuma 2. Tutis cuma 2. Pokoknya kenyangan gitu. Oke, mau cobain sayur kali? Next kita cobain si kailan dua rasa. Boleh. Nah, terakhir kan gua makan kailan dua rasa dan gua rasa gua nggak gitu. Kailan dua rasa itu gua rasa gua kurang tim yang crispy. Sekarang we'll see apakah ini bisa merubah persepsi gua. Wow. Juga habis tumis simpel, enak, asin, cobain crispy-nya. Jadi kalau kalian masih inget, dulu pas ada kalian dua rasa, gue tim yang garing, dia tim yang rebus. Karena gue nggak bisa makan yang rebus, dia nggak bisa makan yang garing. Ternyata sekarang Kayaknya yang garing di sini enak. Dia apa namanya? Asin terus lebih ke arah ke crispy ya jadinya. Jadi lebih ketahuan nih rasanya mau apa nih. Enak, gak bau, yang pasti. Yang apa namanya yang kalian yang ditumisnya enak juga. Iya. Dia punya ini dia tebal-tebal, gue suka sih Dan batangnya. sekarang aku jadi bisa makan yang direbus. Oke. Soalnya dia tuh kayak crispy gitu batangnya ya kan, kayak nggak belum matang sih nggak, tapi kayak setengah matang gitu. Tapi nggak ada rasa pahit, jadi kayak tebel-tebel, jadi kayak makan crunchy gitu, kayak enak banget sih, ini enak banget sih. Sekarang aku bisa makan yang rebus juga jadinya. Enak banget, sekarang gue rasanya. Mantap banget nih. Oke, aku mau coba ini juga sebenarnya cumi. Walaupun aku nggak ada cumi ya, tapi kayak look interesting banget nih cuminya. Ini nggak Menarik tahu banget. sayurnya apa, kayaknya Chai sim deh. sih apa kailan juga. Kayaknya menarik banget sih. Mau? Oke. Ini Aku biasanya suka kan cumi. bulat-bulat, kalau ini dia whole cumi, terus dibersihin dalamnya, tulangnya juga dibuang, terus dia ditumis kayaknya ya. Tumis pakai bumbu kecap gitu, sama mentega kayaknya. Kenyal, kayak ada sedikit rasa manis. Ya sama dia nggak alot cuminya itu, apa namanya, manis gurih. Terus ini sayurnya enak juga, dia nggak terlalu banyak bumbu, apa namanya, jadi kalau banget sama cuminya yang cukup berbumbu ya. Ini tuh aku biasanya nggak doyan cumi ya, karena cumi tuh teksturnya kayak agak kenyal-kenyal yang suka alot gitu. Tapi ini nggak sama sekali, Lembut? ini makannya kayak, ya lembut banget, kayak ini aku bisa makan cumi sih. Sumpah ini kemakan banget sama aku. Oh, keren banget. Oke. Keren banget. Last but not least. Masih ada lumpia, Pak.
Ah iya, lumpian lu kalau gitu. Boleh. Mau cobain lumpianya. Tadi kayaknya kepedesan lihatnya. Sedikit ada rasa hint pedes. Ini dia lumpia Singapura tadi ya. Tadi aku udah cobain deh. Coba ya. Iya kan? Kalau bab, Padat banget. Terus sebenarnya kayak kebanyakan isinya vegetables, tapi vegetables fresh banget. Yup. Terus udah gitu kayak ada hint pedesnya sedikit ya. Ada sedikit, tapi nggak banyak. Tapi kayak sedikit agak sedikit pedes gitu. Enak. Yang pasti nih kayak cara baru buat orang makan salad biar nggak bosen. Nah, ini dalamnya cukup menarik sih. Memang sendok tapi di wrap. Iya, Karena ada kacangnya ada juga. kacangnya, terus ada rasa bengkuangnya, kayaknya ada I think wortel juga, terus kayaknya ada entah ada apa lagi di situ. Tapi enak banget. Ini isinya padat, terus dia simple gitu. Terus healthy, yang berarti kayaknya much more healthy. Iya betul. Enak, manis, ada bawah lebih sweet gitu rasanya. Makanya favorit tadi ya kalau itu. Iya betul. Tadi Baik. aku cobain semua enak semua sih. Next, ini dia. Jadi ini sup pangsit. Interesting banget. Oh, pantes tuh udang segede gitu. Wow. Jadi pangsit itu ternyata jadi satu pangsit bowl besar gitu. Dan itu isinya tuh ada bermacam-macam, kayaknya ada udang, ada ini kayaknya jamur deh. Iya betul. Baik, tuh. Kulit pangsitnya juga cukup lembut ya. Dia punya ininya. Udangnya sih gila gede banget. Udangnya gede banget. Kelihatan kamu. Tuh dia ini jamur kayaknya. Ya, kuahnya juga rich banget, asin Iya, banget. berasa sih. Enak. Dapat. Oh iya. Ini jamurnya gede. Nah, jamur terus ada udangnya juga. Aku sisain buat footage. Ya, cheers. Wow. Wow. Jadi si kuahnya si supnya ini cukup rich, cukup asin. Tapi somehow it works aja karena apa namanya, biasanya kan kalau kayak sup pangsit ini kan dia punya kuahnya nggak terlalu asin gitu kan, bahkan tawar. Kalau ini asin, flavorful banget, jadi enak banget sama si pangsitnya tuh, kulitnya nggak terlalu alot, dia gummy, ibaratnya pasrah gitu, kulitnya lembut. Terus di dalam udangnya tuh Gokil manis banget. Tuh. Udang di sini mantap banget sih. Ya. Tapi menurut aku nih ya, kalau Leon bilang ini tuh agak rich, menurut aku nih agak light sebenarnya untuk kuahnya. Cuman flavorful betul. Flavorful ya. Iya, jadi dia kayak enak banget, agak soothing ya. Kalau dimakan pas lagi anget-anget, pas ini kita udah kelamaan. Pas lagi anget-anget dimakan sih enak banget sih, kayak soothing, light, tapi flavorful. Karena benernya biasanya tuh pasti tawar, tapi Ya. ini enggak. Ini flavorful banget. Ini nggak ada yang fail sih, sumpah. Ini enak semua. Nah, Nggak ada yang fail. ini kalau gedean nih enak nih masih. Ya, jadi itu mungkin review kita dari coba-coba kita, icip kita. So far gue sangat amazed sama curry puffnya. Sama ininya juga. Sama ini juga semua. Semua. Ya, karena kita akan lanjut makan dulu seperti biasa. Silakan kita wrap. So, Stay tuned. cheers to everyone. Oke. Kenyang Kita udah beres banget. makan. Ya ini, to be honest, ini nggak habis semua. Kenyang banget. 3 menu lah. Jadi ada kailan dua rasa, terus si lumpia sama nasi gorengnya itu kita nggak habis. Oke, kita mulai dari nasi gorengnya dulu. Oke, Interesting gimana enough nih? tadi. Kayak gue sebenarnya sempet bingung, kayaknya kalau ngelihat masaknya si Chef Hong ya tadi ya, itu kan kayaknya Cepet menarik banget. banget. Terus apa namanya, seru banget ya, kayaknya pasti Iya. bakal flavorful gitu kalau Iya. kita lihat sama cium dari aromanya. Tapi Betul. ternyata begitu dimakan kok nggak gitu flavorful gitu. Ah. Ternyata
yang gua find out adalah karena kita makan nasi goreng ini, nasi goreng si soto tek, memang ada gurih soto tek ya, sama dari seafoodnya juga, ada tekstur dan ada daging seafoodnya juga. Karena kita makan nasi goreng ini pakai ada teman nasinya. Betul. Jadi kalau misalnya dia rasanya asin, gurih, flavorful, ya kalian nggak kemakan. Betul. Yang ada pesan nasi putih lagi makan pakai nasi goreng. Jadi Tapi ini aku baru ingat satu hal. Jadi itu tadi aku sempat cobain dikit waktu masih anget-angetnya. Itu rasanya tuh kayak nasi goreng yancho gitu loh. yang cow ya. Iya, yang kayak bener-bener woknya tuh berasa banget. Mm-mm. Cuma karena kita kan keseruan ngeliput yang lain, ini pas kita makan Tapi udah agak lebih dingin sebenarnya ya. sampai akhir pun masih ada Ada rasa rasa oke, smoke-nya, cuman iya. emang dari flavor itu Menonjolnya- untuk asin sama gurihnya Iya. itu kalian jangan expect kayak wah bakal enak banget, ini Iya, bakal asin enggak, banget, enggak. enggak, karena ini lebih mengarah ke apa namanya si wok flavornya tuh berasa banget, terus dari freshness si seafoodnya kalian bisa rasain meskipun kayak potongannya ya mungkin nggak terlalu besar ya, Tapi tuh banyak hitungannya. kalau tadi nggak tahu dapet apa nggak, dia tuh si chef Wong itu masaknya cuman kayak dia nyalain apinya, digedein, seafoodnya dimasukin, diaduk putar, diangkat, udah that's it gitu kayak. Iya. Wah Masih keren. banget banget. Ini berarti apa, dia berani yakin ini masih bagus gitu, seafoodnya masih fresh, jadi nggak perlu lama-lama karena memang teksturnya tuh sampai dia dingin pun masih enak banget. Bukan yang slimy, bukan yang di bau amis. Jadi buat gua nasi goreng ya itu sangat-sangat comforting banget karena apa namanya, kalian masih bisa makan pakai kailan, terus pakai pangsit tadi misalnya, atau pakai cumi, atau pakai anything, pakai bebek packing mungkin. Wah. Oke, Jadi bukan tipe nasi goreng yang kayak jangan pesen nasi goreng kan nggak bisa makan lauk gitu. Ini iya. masih bisa dimakan Masih sama bisa dimakan lauknya. sama lauknya, betul. BTW ngeliat si Chef Hong yang masak sih asik banget sih. Iya. Nah, Gila. apa namanya, lanjut. Lanjut. Untuk si kailan dua rasa. Nah, kailan dua rasa ini unik ya. Jadi gua kan kalau yang dulu mungkin kalau kalian tahu agak menjauhi yang crispy-nya karena menurut gua aneh gitu, karena kan nih kailan honestly ada bawa pahit ya. Iya. Dan terkadang dia tuh dari pahitnya itu ada aroma yang kayak apa sih nyebutnya, pahang gitu. Jadi kayak tinge-nya jadi kayak agak kenceng gitu masuk ke leher. Jadi Ya. kayak gua tadi agak nih bakal kayak gitu juga gak ya, tapi pas gua makan enak, malah kayak kerupuk. Iya. Dan apa namanya, kayak bukan kayak kerupuk ya, kayak seaweed keremesan. Kayak seaweed, iya seaweed, benar. kayak seaweed Lebih kayak crispy. lebih kena ke arah seaweed. Sebenarnya kan Iya. emang tujuannya kayaknya mau kayak seaweed ya. Ini benar-benar Betul. kena, dan enaknya tuh yang ditumis, yang lembut itu tuh dia agak light rasanya. Betul. Tapi yang garing, yang crispy itu tuh asin, terus apa berasa bumbunya banget, pakai ikan asin juga, pakai ikan teri. Iya, terus pakai rasa bawangnya juga keluar ya. Ya. Rasa bawangnya juga keluar. Jadi apa namanya? Gimana? Jadi tuh aku tadi sempet find out si Leon ini yang pun makan nasi goreng atasnya tuh dikasih kremesan si crispy ininya. Iya, Kailannya crispy kayak, kailannya. Aku cobain, good idea sih. Ini enak Ya, sih dicampur sih. Ininya kan dari si nasi gorengnya ada rasa smoky-nya, terus dari si ininya nambah rasa asin gurihnya dari si kailan crispy-nya. Betul. Terus Jadi itu kalau mau di mix and match masih bisa. sama kailan yang lembut itu aku suka ya karena batangnya tebel, terus dia kayak dibilang keras enggak, Enggak. dibilang lembut, crunchy gitu, lebih ke crunchy Pas enak, yang itu itunya. bisa kemakan sama aku tuh enak banget Bukan sih. yang lembek banget. Iya betul, itu enak sih teksturnya. Sama dari banget. tumisnya simpel, lu nggak pakai kayak saus tiram, nggak pakai apa, cuman kayak ditumis bawang putih doang. Simple, bentar, tapi ini perhitungan time-nya penting banget. Ya. Itu dia perfect timing banget sih. Yes. Oke. Lanjut ke cumi apa tadi namanya? Kayaknya Cumi masak kecap super. Cumi goreng kecap superior. Jadi apa namanya, cuminya tetap pakai cumi yang kecil-kecil. Biasanya kan cumi yang di dice, yang dipotong bulat, Ya, betul. yang bulat-bulat gitu sama kepalanya. Tapi ini dia ternyata pakai cuminya yang kayaknya baby squid yang rada kecil. Nah itu apa namanya, kayak ukuran cumi asin lah ya, tapi bukan cumi asin. Terus dia kayaknya digoreng kecap sama mentega gitu, sama pakai sayurnya kayaknya atau kailan atau Ini chaisim. chaisim deh. Chaisim juga sama kayak si kailan yang lembutnya itu cuma kayak dicampur pakai bawang putih doang. Cuman ya again yang bonus adalah dia bisa makan. For the first time guys, gue bisa makan cumi. Yes. Kebayang nggak tuh seenak apa cumi ya? Karena mungkin dia nggak alot ya, kalau misalnya Ya. cumi yang kering gitu kan, yang bulat kadang dia tricky ya, apalagi yang di deep fried karena dia akan apa namanya, akan mengeras, terus akan jadi lebih alot Terus makannya. ada bau-bau cumi gitu loh.
Oh iya, oke. Iya, ini tuh sama sekali nggak ada kayak bener-bener makan something kenyal-kenyal manis Oh. tapi buttery gitu. Iya, karena si dalamnya itu si cuminya juga udah dibersihin. Jadi Iya. for sure nggak akan ada bau amis ya. Keren banget. Next ke dimsumnya mungkin yang Sam, mana? hakau. Wah, jangan tanya hakaunya the best banget. Hakaunya itu kayak kulit dimsum, itu isinya tuh padat, dipaksa masuk nih, udang baru dipaksa masuk, jadi padat banget itu isinya Iya. tuh. Biasanya kan kalau kita makan hakau tertipu visualnya ya, kayak Betul, berarti kayaknya betul. gede gitu, begitu Kayaknya dimakan ternyata kok ketebalan kulit. Iya, dan mereka tuh pakainya nggak satu utuh. Ini tuh kayaknya 2 udang utuh dari satu hakau 2 sampai 3 kayaknya. Tadi yang Iya. terakhir aku makan kayaknya udah 3 Iya. gitu kayak. Aku udah yang 2 terus soalnya. Jadi apa namanya, isinya tuh bener-bener pure udang, dan Iya. udangnya itu lagi-lagi fresh. Jadi Dan ini emang seharusnya hakau ya, kayak justru kulitnya itu yang tipis, Iya. ya kan? Justru kulitnya harusnya tipis, ini kulitnya tipis, isinya yang tebel. Nah ini baru bener. betul. Dimakan sama si sambal ininya, tambah Sambal. ini sih, sambal timbas. Ada sambal dimsumnya agak pedas sebenarnya, tapi ya pedas biasa aja, nambah rasa. Tapi sebenarnya kayak kalau nggak usah makan sambal, makan langsung juga udah enak banget sih. Banget manis udang. Iya. Dan Chef Ho ya kali itu ya. Chef Ho. Oh, ho, karena dimsum ya, yang chef dimsum. ho ya. Lanjut ke apa namanya, sup Nih. pangsit isit seafood. Ternyata kita baru find out something, ternyata isinya tuh ada kepiting, udang, sama jamur. Iya, Dan saya itu nggak kerekam di sini. Iya. Gua habisin. Iya bener juga, dan itu kayak nggak pelit sama sekali mereka. Again, Betul. udangnya tuh gede-gede banget. Dan si pangsitnya tuh satu whole utuh ya, gede Iya. ya, bukan yang kayak 1, 2, 3, 4 pangsit gitu, dan isinya udang. Tapi satu kalau dibuka tuh isinya Beragam. Ada udang, ada kepiting, ada jamur. Jamur. Nah, Jamurnya kayaknya pakai jamur kayak shiitake gitu deh kayaknya ya. not sure sih jamurnya Not sure. apa. Oh, Tadi tapi aja ngeliat enak. kayaknya antara jamur atau rebung gini, tapi Oh. kayaknya sih jamur ya kalau ini. Iya, kenyalnya dapat soalnya. Kenalan jamur. Terus dari rasa bener asin, kata Jessica, setuju. Terus apa yang gue suka itu Flavorful. adalah lagi-lagi dari olahan yang tadi kita sebutin ya, kayak sup pangsit, hakau, terus nasi goreng seafood. Itu cumi goreng itu olahan seafoodnya tuh kagak ada bau amis. Betul. Karena emang fresh. Fresh banget. Dan mungkin perlu sedikit di kalian tahu ya, ini tuh bener-bener dimsum yang mereka tuh bikin dari nol banget loh. Iya. Si Chef No Ho-nya ini frozen. bener-bener dia yang bikin adonan segala macem. Terus tadi juga di dapur kan ada masnya yang kayak jeli Iya, adonannya yang gitu kan. heeh. Ini bener-bener kayak keren banget sih. Jadi Ini tuh kayak no frozen dimsum yang pasti bisa for sure. Sama untuk seafoodnya juga kagak bau amis yang pasti. keren, mahakarya Chef Ho. Chef Ho dan Chef Hong. Iya. Nah, lanjut lagi mungkin ke ini yang terakhir ya kayaknya. Apa nih? Iya, terakhir curry puff. Oh, Ada belum. lumpia juga. Curry puff dulu kalau gitu. Curry puff dulu, aduh ini tolong kayak gak usah jauh-jauh ke Malaysia buat cobain curry, di sini udah enak banget currynya. Mungkin apa kelihatannya kayak makan pastel. Iya. Datang kayak pastel gitu. Makan Tapi satu ya, kenyang banget loh. ya memang apa namanya, jujur gue tadi underestimate kayak pastel nih. Gue tapi begitu. Karena kan gitu ngomong curry puff kira dibuka pak pastel tuh ya. Ya, curry puffnya dikit banget bumbu karinya kayak begitu, makan ya pastel aja gitu, bukan enggak curry. sih. Kalau ini benar-benar pada saat Imlek dibuka, Beuh. bau karinya keluar, aromanya kayak, wah beneran nih aroma kari pada saat dimakan, bener-bener daging cincang pakai bumbu kari, Betul. pakai telur sama pakai apa lagi tadi? Kayaknya ada kayak vermicelli gitu ya, Iya, namanya. kayaknya. Wah itu enak banget sih, kayak mungkin gua nggak tahu sih ya kalau misalnya kayak di Malaysia curry puff itu seperti apa, tapi buat gua ini udah cukup pay off lah. Selama ini gue kalau makan curry puff dibohongin. Curry puff nih, makan pastel isinya, bukan real curry puff. Makanya itu bener berasa makan karinya, terus Betul, bumbu betul. karinya berasa, daging cincangnya juga enak banget, telurnya juga apa, nambah tekstur, ada creamy-nya juga jadinya. Betul. Tapi bukan yang terlalu strong juga gitu Iya. bumbu kari, jadi masih friendly lah. Ya sama, aku suka puffnya sih, karena makan biasanya curry puff yang pastel itu mereka tebal banget. Tebal banget. Iya kan. Again di sini tuh mereka nggak tebal ya. Kalau misalnya Yang- dipotong tuh nggak, kayak- kalau ini hancur gitu. Iya, Kalau di sini kalau di sini hancur. Ngelawan. Iya. Di sini hancur, terus emang kayak sedikit kayak kerupuk gitu loh, yang kayak kalau dimakan tuh kayak pecah-pecah segala macem. Tapi kayak karena dia itu kayak berlayer dan tipis-tipis, jadi pas dimakan tuh nggak susah payah segala macem, enak banget. Jadi Dan makan banget.
satu aja tuh udah kenyang sih emang. Kenyang banget, banget satu udah kenyang banget. Sama sih kayak yang si lumpia ala Singapura juga, gue expect lumpia ala Singapura tadinya itu akan kayak digoreng gitu loh, tapi ternyata pas datang, oh kayak lumpia basah tapi isinya Iya. lucunya gitu ya Mas Kula kan kok kayaknya isinya kayak apa tadi gue nyebutnya? Karedok. Kayak karedok. Sebenarnya tau gak sih ini tuh kayak Vietnamese roll. Gue bingung Vietnamese kenapa dia roll. bingung bilang karedok. Iya kan ada kacang, isinya sayur, terus apalagi tadi Iya sih. bengkuang gitu kan kayak kan karedok nih gitu. Tapi ya apa cukup interesting ya, enak gitu. Jadi Enak. kayak Seger banget ya pasti. lebih berasa healthy-nya karena segar terus apa namanya si bumbu kacangnya enak, nambahin kayaknya bumbu kacang atau Itu kayak- ground nuts. Heeh. Enak dia nambahin rasa sweet, terus tekstur juga, tekstur crunchy. Sama dia ada kayak pedesnya ya. Iya ada hint pedesnya. Makanya Tapi nggak salah gue terlalu. bilang kayak karedok kan. Si makan. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat tuh emang bentukan dari luar kayak Vietnamese roll. Cuma mungkin kalau Vietnamese roll kan pakai rice cracker gitu kan. Kalau ini tuh dia lebih kayak lumpia gitu. Lumpia. Dibungkusnya pakai lumpia. Jadi Betul, lebih betul. enak ya. Karena kadang kalau rice cracker kalau salah-salah keselak itu sakit banget di tenggorokan. Ya. Kalau ini kayak lembut, enak dimakan gitu, dan semuanya tuh kayak fresh, semua kayak bercampur jadi satu. Ya pasti padat banget. Mereka tuh nggak pernah pelit isian sama sekali. Iya, Padat banget, pasti makan kayak berbagai rasa di mulut. Enak banget sih. betul. Jadi kayak ini tuh kita ada dua dimensi menu yang berbeda ya. Ada yang memang makanan tengah yang memang Iya. makan berat. Betul. Terus ada yang memang snackingnya kayak misalnya light. hakaunya, terus curry puff, terus Iya. lumpia ala Singapura. Itu mostly dari dua tipe itu dua-duanya enak. Maksudnya dari segi kualitas si bahan-bahannya, terus dari apa namanya cara penyajian, cara masaknya juga. Jadi top banget. Jadi shout out banget buat both the chef Hong and head chef Hong sama chef Ho buat yang dimsum. Thank you, enak banget olahannya. Iya, sama mungkin tambahan dari aku tuh kalau buat cewek-cewek yang nggak makan berat, aku rekomendasiin kalian makan kayak lumpia Singapurnya atau curry puffnya tuh sebenarnya udah bikin kenyang banget loh. Kayak gitu. Mungkin kalau dari aku sih sedikit tambahan soal restorannya sendiri ya. Yang pertama tuh kalian tenang aja, walaupun ini kan kayak dalam Nava Park nih, kebuka buat umum gak sih? Ternyata deket banget dari pintu masuknya ya. Dan itu kayak bener-bener kayak bilang aja mau ke Meistan langsung jalan, oh tinggal belok kiri, kayak segampang itu buat dicari, Ya. nggak usah pusing. Terus juga yang pasti di sininya tuh halal. Ya, Untuk di cabang sini Nava Park 100% tuh halal Jadi kalau kayak untuk Nava aman Park. banget ya. Jadi kalau kalian mau ke sini yang misalnya muslim yang mau coba gitu, yang cari Chinese food halal bisa banget coba di sini karena apa di sini akan menyajikan makanan Chinese food dan mungkin ada beberapa dimsum juga yang pastinya halal, no pork no lard. Iya, kayak kalian gak usah takut, tapi rasanya beneran nggak enak segala macam. Kebukti kita sendiri udah kayak amazed banget sama mereka. Ya silahkan datang sendiri Iya. ya untuk apa mencoba. Buat kita sih di sini udah cukup proper sekali untuk makanannya, enak banget. Jadi ya itu lagi-lagi tepatnya ada di Nava Park Country Club. Country Club. Dia apa namanya jadi satu sama si Country Club Nava Park. Tepatnya Nava Park West ya kalau nggak salah tadi. Nanti alamatnya ketemu saya di bawah. Betul. So, thank you buat Ko Daniel udah invite kita ke sini. Ya. Udah memperbolehkan kita untuk apa namanya nge-vlog juga dan boleh tadi masuk ke kitchen ya. Dan pastinya sama all the chefs and all the staff yang udah bantu kita hari ini, yang udah merealisasikan kita untuk membuat vlog ini. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Jangan lupa juga nyalakan bell icon supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video baru. Dari kata anak Pong, Sign out. sign out. Thanks for watching. Bye bye.